Selamat bertemu kembali saudara yang kekasih. Kita akan melanjutkan pertemuan kita bagaimana Yohanes menulis 7 mujizat yang dibuat Yesus yang membuktikan dialah Mesias Anak Allah, yang menunjukkan dia itulah pencipta segala sesuatu di kitab Kejadian. Kita akan melanjutkan pertemuan kita dari kitab Yohanes pasal 9 dengan perikop orang yang buta sejak lahirnya. Ayat 1, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ya, di sini juga Yesus melewati sekumpulan orang dan Yesus melihat orang yang buta sejak lahirnya itu. Dan murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2 dikatakan, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Mungkin ada pertanyaan bagi kita juga. Kalau kita melihat orang buta, apakah dia berbuat dosa atau dari orang tuanya? Tapi kata Yesus, ayat 3, jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Ya, ada beberapa kemungkinan yang membuat orang ini lahir buta, tapi di sini dikatakan orang itu bukan karena dia berbuat dosa atau bukan karena orang tuanya, mungkin karena Tuhan mau mengatakan di sini, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau orang buta itu sejak lahirnya, menyalahkan orang tuanya atau menyalahkan dirinya atau menyalahkan karena dosanya. Tapi Tuhan mau menyampaikan kepada kita di sini karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Itu tujuannya mungkin dari salah satu yang dinyatakan Tuhan Yesus. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, Yesus mengatakan di sini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, Yesus adalah terang. Pada mulanya adalah Allah di kitab Kejadian, dan Allah menjadikan hari pertama itu terang. Sebenarnya Allah itulah terang sendiri. Jadi di sini dikatakan juga akulah terang dunia tadi. Jadi Allah yang menjadikan terang itu sedang datang ke dalam dunia, itulah Yesus. Ya, di sini kita melihat bagaimana Yesus juga membuktikan dia itu adalah terang dunia. Ya, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Iya. Di sini apa yang dikatakan kepada kita yaitu ketika Yesus datang kepada orang buta tadi, ia mengadu. Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan setelah dioleskannya, pergilah, katanya kepada orang buta tadi, "Basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya, di sini kita melihat bagaimana Yesus membuktikan metode atau mujizat yang penyembuhannya itu berbagai macam. Tidak satu metode. Mungkin kalau kita melihat dukun atau orang pintar, hanya satu metode, mungkin air putih, hanya itu saja. Atau doa yang untuk orang sakit itu, doanya itu aja. Tapi Tuhan Yesus tidak berkecimpung dengan satu metode saja yang membuktikan kuasanya melebihi dari semua. Dengan cara yang lain, semua bisa dikerjakan Tuhan Yesus.
ada yang dengan berkata-kata, ada dengan tanah. Semua dibuat Yesus membuktikan dia itu adalah Allah. Maka dari itu ketika disebasuhnya mukanya itu, maka kembalilah dengan matanya sudah melek. Ya, bagaimana mukjizat yang dikatakan di sini adalah Yesus sanggup menciptakan segala sesuatu seperti Adam dan Hawa. Dulu diciptakan Allah, dihembuskannya napasnya, maka dari Adam dan Hawa itu makhluk yang hidup. Adam menjadi makhluk yang hidup. Sama seperti ini. Makanya orang yang buta sejak lahirnya diberikan Tuhan lagi kembali matanya. Itulah Yesus yang sekarang sedang datang ke dunia ini. Itulah yang boleh kita percayai. Itu yang boleh kita terima. Karena Yesus itu adalah Allah yang menjadikan kita. Seperti Adam diciptakan Allah dari kitab Kejadian itu, sama seperti orang buta tadi, matanya dikembalikan, diciptakan Tuhan. Yesus menjadi melek kembali. Terima kasih buat pertemuan kita. Tuhan berkati.